Duh, ini kelas sepi banget. Pada kemana ya orang-orang? Aduh, bener-bener kosong banget lagi nih kelasnya. Pergi aja deh. Ngapain ya? Ngapain ya? Besok aja deh. Hai guys, jadi aku bingung banget harus ngapain karena di kelas tuh tadi kosong, gak ada siapa-siapa dan orang pada mabal. So kayak jadi pengen ikutan mabal juga gitu. Gas nggak ya? Gas aja lah ya. Oke, aku mau ke kantin, jadi stay tune. Hai guys, ketemu lagi sama aku. Aku sekarang udah di K. Ini kayaknya bukan kantin deh. Itu ada siapa? Wahai anak muda, Aku matiin dulu guys. Lo mau mabal kan? Lo gak kasihan sama dosen yang udah susah payah nyiapin materi buat lo? Itu harus ribet tau nyiapin materinya. Terus lo gak tau emang kalau bakalan kepake banget ilmunya selama kerja ntar. Emang lo mabal kenapa sih? Tapi Pak, saya tadi sendiri doang di kelas, jadi saya ngikutin teman saya sih. Soalnya aneh banget kalau misalnya cuma saya doang yang di kelas untuk dapat ilmunya gitu. Hah? Ngikut temen lo bilang? Ntar temen lo masuk ke jurang, lo ikut ke jurang juga. Temen lo ke neraka, lo juga ke neraka. Gak semuanya tau harus diikutin dari temen-temen lo. Jadi sekarang lo duduk nonton video yang udah gue siapin. Oke. Halo guys, kenalin aku Najwa. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai gaya tekanan dan juga gaya gravitasi. Nah, sebelum masuk ke gaya tekanan dan gravitasi, kita juga perlu tahu nih mengenai hukum kedua Newton. Apa sih hukum kedua Newton itu? Hukum kedua Newton secara persamaan atau matematis bisa didefinisikan sebagai M dv per dt sama dengan sigma F. Nah, jadi jika kita ingin mengubah kecepatan suatu massa atau partikel bermassa M dalam kurun waktu tertentu, dibutuhkan gaya yang bekerja sebesar sigma F. Nah, sebelumnya juga kita udah belajar nih mengenai gaya inersia. Gaya inersia merupakan gaya yang dilakukan oleh benda untuk mempertahankan posisi atau keadaan awalnya. Tetapi pada video kali ini kita akan lebih berfokus pada gaya yang bekerja. Nah, sebelumnya kita juga perlu tahu nih mengenai jenis-jenis gaya. Gaya sendiri dibagi menjadi dua. Pertama gaya internal, yang kedua gaya eksternal. Nah, untuk gaya internal namanya aja udah internal ya, berarti berasal dari dalam, di mana berasal dari partikel atau fluid itu sendiri. Nah, gaya internal bisa disebabkan oleh reaksi kimia yang terjadi dalam partikel, bisa juga berasal dari gerak acak dari partikel fluida, di mana secara matematis bisa dianggap bahwa resultan seluruh gaya itu dianggap nol. Nah, pada akhirnya pada persamaan kita bisa mengeksklud persamaan gaya internal tersebut. Nah, oleh karena itu fokus kita di sini adalah lebih ke gaya eksternalnya. Nah, gaya eksternal sendiri banyak jenisnya. Cuman dalam video kali ini kita akan lebih mempoint out atau memfokuskan pada gaya gravitasi dan tekanan. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah penurunan dari suatu koordinat dikalikan dengan rho y z. Nah, ketika kita bergerak terhadap sumbu x yaitu ke kanan atau ke kiri ataupun sumbu y itu ke depan atau ke belakang, nah gak terjadi apa-apa kan, paling ya cuman yang orang doang. Tapi kalau kita bergerak ke arah sumbu z itu naik atau turun, nah itu baru mengalami gaya gravitasi. Nah oke, selanjutnya gaya yang kedua adalah gaya tekanan. Gaya tekanan merupakan gaya yang bekerja pada permukaan fluida yang jika dalam perumusan dapat dituliskan sebagai Fn per A. Nah, Fn merupakan gaya normal yang merupakan gaya yang bekerja pada fluida di mana gaya tersebut bekerja tegak lurus terhadap permukaan dan dibagi dengan permukaan itu sendiri. Nah, gaya tekanan memiliki satu sifat yang spesial terkhusus pada fluida. Apa sih gaya spesial itu? Yaitu nilai tekanan pada setiap permukaan luasan suatu fluida itu selalu sama. Nah, untuk lebih memahami lebih lanjut mengenai contoh langsungnya dari gaya gravitasi dan tekanan, tentunya harus dicontohin dong. Nah, kita bisa panggil teman kita selanjutnya nih buat nyontohin atau memberagakan mengenai gaya gravitasi dan tekanan tersebut. susun dua tangki kedap udara dan corong dengan tangki pertama di bawah, tangki kedua di atas tangki pertama, dan corong di atas tangki kedua. Kemudian, tangki-tangki dan corong disambungkan oleh pipa dengan pipa pertama di sebelah kanan, pipa kedua di tengah, dan pipa ketiga di sebelah kiri, sesuai dengan gambar.
Penyambungan ini tidak boleh sampai ada kebocoran sedikit pun. Masukkan air ke dalam corong. Saat air dimasukkan ke dalam corong, air akan mengalir ke dalam pipa pertama karena adanya efek gaya gravitasi, mengisi tangki pertama. Pengisian air ini dilanjutkan sampai tangki pertama penuh. Setelah tangki pertama penuh, putar alat 180 derajat. Air dari tangki pertama akan mengalir melalui pipa ketiga menuju tangki kedua. Dan setelah tangki kedua terisi setengahnya, maka putar kembali alat seperti semula. Lalu, masukkan kembali air ke dalam corong sampai air keluar dari pipa sehingga membentuk seperti air mancur. Air akan terus keluar dari pipa kedua karena adanya tekanan dari fluida air yang terus meningkat di tangki pertama yang mendorong udara untuk naik ke tangki kedua. Di tangki kedua, tekanan fluida udara terus meningkat sehingga mendorong fluida air di tangki kedua untuk keluar melalui pipa kedua. Dan saat keluar dari pipa kedua, air akan mengisi corong dan menuju tangki pertama melalui pipa pertama. Panah dalam gambar digambarkan sebagai tekanan fluida yang terus membesar. Siklus ini akan terus terjadi berjalan sampai air di tangki pertama penuh atau air di tangki kedua telah habis. Oke, kali ini kita langsung lanjut ke alat dan bahan beserta dengan kegunaannya. Yang pertama ada sedotan sebagai fungsinya itu penghubung antara wadah. Terus ada plastik dan gunting sebagai petakan dan juga alat untuk memotong. Berikutnya di sini adalah penjebak. Ini gunanya untuk menempelkan si botol-botol yang akan dipakai dengan sedotan dan juga agar si fluida tidak keluar dari botol. Selanjutnya ada botol berukuran 1,5 liter yang berguna sebagai corong untuk memasukkan fluida. Yang terakhir adalah 2 botol berukuran 600 ml yang digunakan sebagai wadah fluida. Gunting botol plastik dan lubangi botol menggunakan pinset. Tempelkan botol plastik ke wadah dengan menggunakan lem tembak. Masukkan sedotan ke masing-masing lubang, lalu dilem. Tempelkan 2 tutup botol ke bagian bawah botol. Tempelkan botol penampung air menggunakan lem tembak. Rekatkan kembali lem untuk mencegah terjadinya kebocoran. Tuang air secara perlahan. Kemudian balikan posisi alat. Jadi dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya gravitasi merupakan salah satu contoh dari adanya gaya badan pada fluida yang bekerja pada seluruh partikel pada fluida dan tidak bergantung pada waktu. Jadi kapanpun gaya gravitasi berlaku pada fluida tersebut, maka nilainya akan tetap sama. Untuk gaya tekanan, itu merupakan salah satu aplikasi gaya permukaan pada fluida. Mereka hanya bekerja pada partikel-partikel fluida yang hanya ada di permukaan fluida saja. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah ketika air tersebut naik secara terus-menerus sampai memenuhi botol hingga keluar dari sedotan dari alat tersebut. Dapat disimpulkan bahwa gaya tekanan permukaan bekerja secara vertikal atau tegak lurus terhadap permukaan dari fluida tersebut. Untuk gaya tekanan, berlaku persamaan gradien V, yang nilainya konstan dengan tekanan atmosfer ketika berada pada keadaan hidrostatik. Gimana? Asik nggak? Iya ya Pak, ternyata McFlu seseru itu. Yaudah sekarang kamu balik sana. Jadi ikut kelas lagi? Tapi nggak apa deh, mana tadi udah nonton video dan ternyata McFlu seru banget. Oke, nggak jadi mabal deh. Oke, kelas aja.